Crackers itu ada ya. Hmm. Itu Morris Crackers yang sering meliput orang-orang Indonesia. Kenapa Kain Nama bisa di sini? Kenapa Kain Nama bisa di sini? Kenapa saudara? Syaratnya Anda kudu jadi bangke dulu baru bisa. Karena dia bangke, makanya bisa gitu ya. Kenapa Kain Nama sekolah di sini? Karena dia bangke. Terutama yang belum ini ya. Kita ada intel yang ngikutin kita. Jadi ada intel yang ngikutin Pastor Paul gitu? Iya. Wow. Jadi misalnya nih, ini kan saya satu ruangan ini kan, saya kan ada di ruangan ini. Salah satu dari mereka pasti intel ini. Saya kan tinggal di apartemen, ya kan? Ini kan di apartemennya. Nah, saya ini berenam nih. Di sini ada berenam. Saya satu kamar sendiri, kamar mandi sendiri-sendiri. Tapi salah satu dari mereka pasti intelijen itu. Tujuannya dan mungkin di sini ada kamera juga, saya nggak ngerti. Ya karena pokoknya saya nggak boleh sampai terluka. Jadi kalau sampai ada yang nyulik saya, mereka tahu saya dibawa kemana. Wah, gila, dijaga banget, keren banget. Ya, dijaga benar. Itu saya dikasih tahu memang begitu. Memang seperti itu. Makanya kemarin saya pernah saya nggak boleh masuk Israel ya. Saya pernah sekali nggak boleh masuk. Ya, Lebah Madu. Anton jangan dimatiin, nggak apa-apa. Nanti nggak usah dimatiin mikrofonnya. Lebah Madu, silakan. Iya. Ya, Pak Paul, shalom. Iya, Owen. Di Haifa itu kalau misalkan sorry ini dulu, Pak Paul ambil jurusan apa sih sampai di Haifa gitu? Saya kan ambil jurusan ini, semua namanya Jewish, historis ya, Jewish history. Kalau gitu bahasa Ibrani harus jago. Iya dong, karena literatur kita setiap hari kan kita belajar Tanakh, Talmud, ya saya belum jago-jago amat lah ya. Saya masih di intermediate lah. Tapi masih kita kan kita ambil bahasa Ibrani juga. Ya kan? Oh. Wajib bahasa Ibrani juga karena kan. Nanti kalau bikin laporan apa harus pakai bahasa Ibrani juga gitu pasti. Enggak, bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Masalahnya literaturnya pakai bahasa Ibrani itu loh. banyak dalam bahasa Ibrani, dan mereka sangat boleh pakai bahasa Inggris, tapi mereka kan respect kalau akan nilainya kan lebih bagus kalau saya pakai bahasa Ibrani. Cuman enggak lah, saya pakai bahasa Inggris saja lah, ya kan? Karena bukan menjadi yang dikejar kan. Kita kan belajar hanya untuk internalisasi, bukan untuk mengejar. Kita mau tahu mau jadi Yudaisme enggak kan? Dan sebenarnya saya belajarnya adalah histori. Oh, ini kalau kuliah gini, Pastor Paul bolak-balik dong nanti, bolak-balik. Ya, karena saya kan bikin paper. Kalau ke sini karena kita ada presentasi, nanti saya balik. Cuma bikin paper doang, bikin paper ke sini, terus kita terus dikasih PR, terus kita pulang semua, kita belajar lagi, gitu. Saya bikin presentasi di kelas, apa segala macam. Oh, begitu. Jadi nggak harus kayak orang kuliah biasa harus pertemuan tatap muka di lokasi gitu, enggak ya? Apa yang di Hagios Bible College itu kita terapkan. Yang di Hagios Bible College sekarang ini, yang di Hagios Bible College yang mahasiswa itu kita terapkan. Jadi bikin paper, bikin tugas gitu aja ya. Materinya ya sebagian saya ambil dari sini, dari kuliah saya. Wah, berarti canggih banget ya itu. Iya. Dapat pelajaran S3. Kalau kuliah di sini bayar minimum 10.000, ya kan? 10.000 US, ya kan? Di Bible College cuma 10 juta. Waduh, 1/10-nya. 1/15-nya coba bayangin. Wah, ini WhatsApp kemana nih? Karena WhatsApp-nya lagi dipakai nomor Israelnya nih. Sebentar. Kirim kemana nih di Soy? Sebentar ya, saya buka WhatsApp yang mana, di grup atau di mana ya kali Soy? Belum. Kali Soy ada kirim kemana? Kirim ke Bapak, kirim ke grup agen rahasia kali Soy. Waduh. Oh iya Pak. Ya, oke, sip. Bentar ya. Luar biasa. Mana? Bentar ya.
Sebentar, ini ada kabar terbaru dari Kaliso Liso ini. Sebentar, saya cek dulu ya. Wah, ini luar biasa Galarua nih, saudara nih. Saudara harus mengapresiasi para pengurus Galarua dan aktivisnya, saudara ya. Gila nih, mereka ini kerja keras bener, saudara ya. Ngeri ini, saudara. Mana nih? Wah, ngeri, saudara ya. Oh, masukin ke Galarua ORG ya. Sebentar ya, saudara ya. Ini ada. Ya lanjut lagi, Owen lanjut. Ya, Pastor, kalau misalkan nih, saya pengen kuliah di Haifa, Pastor. Ada kayak ujian-ujiannya gitu, saringan masuk begitu, ada nggak ya kayak gitu? Ada. Dites dulu atau gimana? Ada. Dan tesnya kayak gimana, Pastor? Kayak tes apa sih, misalkan tes Alkitab atau gimana, Pastor? Yang kalau Oh yang tes bukan TOEFL sama kayak tes TOEFL aja sama IQ paling ya itu. Kayak namanya TOEFL, paling TOEFL sama kayak GMAT gitu ya. Oh, bukan tes kayak kalau di sini kan, di Indonesia kan kalau mau masuk jurusan apa gitu kan biasa dites sesuai dengan jurusannya gitu, enggak ya? Enggak. Cuman Indonesia susah ke sana ya karena tidak punya konsulat ya. Nggak bisa, susah sekali. Pokoknya harus ada rekomendasi apa-apa segala macam deh. Panjang ceritanya itu ya. Kecuali tapi kita punya keluarga negara. Ada beberapa orang Indonesia, dulu katanya temennya Monique Rakers itu ada ya. Itu Monique Rakers yang sering meliput orang-orang Indonesia. Kenapa Kain Nama bisa di sini? Kenapa, saudara? Syaratnya Anda kudu jadi bangke dulu, baru bisa. Karena dia bangke, makanya bisa, gitu ya. Kenapa Kain Nama sekolah di sini? Karena dia bangke. kena bom Hamas kali ya itu. Karena bangke, ya dia tiap hari kerjaannya ngunyah mesiu, coba bayangin. Dia kan kemarin dipulangin kan, gara-gara menghamili anak unta, dia dipulangin, ya. Lalu, sebentar saya tutup dulu, takut ganggu tetangga. Ya, gara-gara mengambil anak unta, dia dipulangin, terus lewat Palestina. Di Palestina dia kasih kerjaan, daripada dia jadi tukang cuci, jadi babu di sana. Ya udah, aku kerja apa saja yang kelihatan berkelas. Oke, ada ngunyah mesiu, dia bilang begitu kan. Udah dia ngunyah mesiu. Makanya mulutnya jadi najis begitu kan. Ya, badi ngunyah mesiu coba. Makanya mulutnya najis begitu dia. Aduh, benar-benar itu parah, itu malu. Parah. Sekarang kebongkar abis nih. Wah. Bukan habis lah, gimana? Mau ke Leiden apa mau ke Haifa? Nanti saya ke Vatikan nanti. Saya ke Vatikan nanti ya. Oh iya, yang kemarin dulu ada yang Vatikan jurusan apa tuh di Vatikan jurusan? Iya, jurusan liturgi. Kalau di Leiden jurusan liturgi. Di Leiden jurusan liturgi, di Haifa jurusan tanah. Aduh, nggak tahu ya di Leiden ini ya, kerjanya di red light. Nggak tahu ya di Leiden fakultas red light ya. Emang ada yang beli, Pastor, kalau di red light? Nggak ada. Aduh, udah nggak laku, kasihan bener. Aduh, makanya kan lihat gaya-gayanya kan udah begitu kan. Kalau matanya melotot-melotot, terus nada misalnya udah kayak ini semua, udah model-model ini lagi kan, udah model-model disorder orientasi. Melambai-lambai itu. Iya, udah disorder gender itu. Apa gender disorder? Udah gaya-gayanya udah yang gitu. Yang melambai begitu. Lanjut ini, tanya silakan. Tolong Bang Adro ya, dibukain Bang Adro. Ya, silakan tanya. Oke, halo Pastor Paul. Tadi mention Shalom. tentang apa? Shalom. Mention tentang ini apa sih, Iron Dome ya? Pastor. Ya. Iya, Pak Paul ya. Itu Pak Paul udah ngeliat sendiri Iron Dome-nya itu seperti apa? Oh, nggak boleh lihat. Iron Dome itu nggak kelihatan. Jadi Iron Dome itu
jadi gini, di seluruh Israel, di seluruh wilayah Israel, di seluruh wilayah perbatasan itu, ya itu semua dilindungi oleh radar, ada titik-titik radar. Nah, pengendaliannya itu dari pusat komandonya mereka. Nah, itu tempatnya nggak ada orang tahu. Begitu ada orang tahu, dibajak, selesai, Israel kelar itu negara. Nah, pusat kendalinya itu yang mengendalikan seluruh radar, sehingga kalau ada, jangankan roket ya, pokoknya ada benda yang suhunya mencapai sekian, masuk ke Israel, ditembak langsung. Misalnya nih, saya bawa api yang panas sekali atau bawa apa, saya tembak langsung. Bukan tentara Israel nembak, tapi auto. Roket dari Israel itu nembak. Nembak langsung ngebales gitu ya. Iron Dome itu seperti radiasi radar di situ, nutupin seluruh udaranya Israel. Jadi setiap kali ada hal yang mau masuk begitu, ditembak langsung. Nah, itu namanya Iron Dome. Dome-nya itu kan kayak kubah kan, kubah besi. Itu maksudnya itu seperti itu sebenarnya bukan kubah beneran, tetapi seakan-akan kayak kubah itu kan. Jadi ketika ada missiles, missiles atau roket atau apa masuk, panas dia langsung dikejar sama roketnya. Oh, jadi dia cara ngelindunginya itu ketika dia kayak radar ya, Pak Supau ya. Jadi kalau memang ada itu radar, sistem radar yang apa artificial itu, intelijen artifisial itu ya. Jadi itu intinya ya, nanti, radarnya. jadi kalau iya, Pak Supau, jadi kalau ada roket yang mau masuk, udah ini radarnya tuh bakal ngelindungi gitu ya tiba-tiba. Drone, misalnya drone masuk ya. Drone ini kan waktu lewat udara dia ada sistem elektroniknya kan, ada sistem IT-nya dia kan, ya kebaca, kejar, tembak. Oh, oke. Terus jadi nggak mungkin kan, ada drone dari asing masuk ke udaranya Israel, itu nggak bisa. Terus Pak Supel kan tanya kan ikut ini State of Israel Instagramnya juga yang tentang Instagram tentang State of Israel. Nah, biasanya yang perang-perang itu kan kadang dia tuh suka ngupdate status kayak RIP, may rest in peace, ini keluarga kita gitu. Berarti itu di bagian sebelah mana yang nggak terlindungi? Oh, jadi begini. Oh enggak, itu bukan nggak terlindungi. Itu biasanya orang ini jalan-jalan keluar. Ya kan, dari wilayah Israel. Dari wilayah Israel gitu ya? Ya. Keluar Israel gitu? Ya, misalnya Anda ikut tur, terus pergi ke Palestina, ke Bethlehem, itu kan wilayah Palestina, Bethlehem. Ya kan? Bethlehem. Anda lagi jalan-jalan ke tempat lahir Yesus, ya kan, di kandang domba tempat lahir Yesus di situ. Itu wilayah Palestina, ya kan. Tapi ada orang, biasanya kalau lihat orang Indonesia itu kan sudah ada perjanjian, karena itu tur kan, menguntungkan Palestina. Tapi kalau orang warga Israel pergi ke sana, nyelonong, maka di luar tanggung jawab negara Israel. Tetapi tetap sama orang-orang Israel, tetap negara Israel memberikan seperti perlindungan, tetapi nggak akan bisa terlindungi 100%, karena itu atas inisiatif ini pergi ke tempat bahaya. Karena itu bukan wilayah Israel. Tapi kalau dia ada di wilayah Israel, maka aman. Kecuali ada orang gila kemarin ya, ada orang gila yang pakai mobil terus nabrak mobilnya itu ya. Nah itu kan nggak bisa dilacak pakai radar, itu kan sekonyong-konyong kan. Atau tentara Israelnya masuk ke tentara Israelnya pergi ke wilayah Palestina, ya kan operasi mereka kan, kontrol kan, terus ditusuk gitu loh. Ditusuk. Atau ada orang Palestina yang masuk ke Israel, dia warga negara Israel, orang Palestina tapi warga negara Israel. Baik ya orang Israel ya, orang Palestina tapi warga negara Israel. Terus dia bawa pisau di jalan, terus tiba-tiba ditusuk itu tentaranya. Bisa begitu, kalau gitu kan susah, nggak bisa diomong, ya kan? Oh, itu yang terjadi. Jadi intinya, berarti intinya Israel itu hanya melindungi yang di wilayahnya dia, Pak Serpol. Jadi kalau ada pun orang Israel yang keluar, berarti yang banyak mati itu yang di luar. Jadi yang banyak mati itu karena mereka ada di perbatasan, ya, dan mereka keluar dari sana, terus ada orang Palestinanya di situ, atau tadi orang Palestina yang punya warga negara Israel, mereka tinggal di tengah-tengah orang Israel, terus mereka cukup gila, atau orang tuanya sudah mati, atau dia keluarganya ada yang ketangkap sebagai spionase atau apa segala macam, terus anaknya ikut ngedan begitu. Nah, nonton filmnya Fauda ya, di Netflix itu ada film judulnya Fauda.
udah. Nah, menurut saya itu bagus. Menurut saya itu cukup menggambarkan kondisi Israel hari ini. Terus Pak Supal, maksud tanya apa yang membuat kan biasanya kalau yang orang tinggal di Israel kan dia tahu kalau di luar dari Israel nggak ada dapat perlindungan. Kok dia berani-berani banget gitu keluar. Kalau tanya sebagai ini kan nggak berani gitu. Takutnya dibunuh, ditusuk lah, diapain gitu loh. Maksudnya mengapa berani? Kenapa dia bisa keluar? Kenapa dia mau keluar gitu loh? Padahal kan mengapa dia berani? Mau saja kayak saya, kenapa saya berani ke Israel? Ya kan karena kan masih di wilayah Israel, Mas Revo kan dilindungi gitu loh, maksudnya bukan. di luar. Karena saya sekarang kalau boleh ke Palestina aja, saya pergi ke Palestina kok. Selalu ada orang-orang yang suka menantang bahaya. Ya, ada orang yang adrenalin gitu ya, petualang-petualang. Kayak saya ini kan termasuk adrenalinnya kenceng ya kan, yang suka menantang bahaya begitu kan. Ada orang-orang yang suka begitu. Selalu ada. Dan mereka bukan berarti mereka suka menantang bahaya. Enggak, memang ya karena buat mereka aman terus mau apa gitu loh. Ya kan, mereka pergi ke sana juga karena ada bisnis, misalnya ada bisnis atau apa. Ya atau memang mereka nggak sengaja melintas ke perbatasan, mau nggak mau harus lewat perbatasan atau kita nggak ngerti. Jadi selalu ada, selalu bisa lah. Makanya peluang itu selalu. Jadi kalau kita mahasiswa di sini, setiap saat kalau ada hal-hal yang penting kita ada pemberitahuan. Karena kita benar-benar. Jadi kasih tahu nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sini. Kalau kita karena kita mahasiswa ya, orang asing. Nah kita orang asing itu diperlakukan kayak anak manja bener, kayak anak mahasiswa. Jadi diprotek bener karena kita nih kalau nggak salah ya, kemarin saya udah ngobrol-ngobrol ya, kalau nggak salah ya, setiap kita ini ada agent ada yang jaga kita. Makanya nggak banyak masuk asing itu, terutama yang belum ini ya. Kita ada intel yang ngikutin kita. Jadi ada intel yang ngikutin Pak Surpal gitu? Ya. Wow. Jadi misalnya ini kan saya satu ruangan ini kan, saya kan ada di ruangan ini. Nah, salah satu dari mereka pasti intel ini. Saya kan tinggal di apartemen, ya kan? Ini kan di apartemennya. Nah, saya ini berenam nih. Di sini ada berenam. Saya satu kamar sendiri, kamar mandi sendiri-sendiri. Tapi salah satu dari mereka pasti intelijen itu. Tujuannya dan mungkin di sini ada kamera juga, saya nggak ngerti. Ya karena pokoknya saya nggak boleh sampai terluka. Jadi kalau sampai ada yang nyulik saya, mereka tahu saya dibawa kemana. Wah gila, dijaga banget, keren banget. Ya dijaga benar. Itu saya dikasih tahu memang begitu. Memang seperti itu. Makanya kemarin saya pernah saya nggak boleh masuk Israel ya. Saya pernah sekali nggak boleh masuk. Wah saya waktu itu karena waktu itu mereka belum siap. Belum siap untuk menerima saya. Jadi begitu saya sudah ready semua, sekarang saya udah boleh langsung. Nice sih. Wah gila. Ini kan saya semester kedua nih. Saya kuliah ini sudah semester kedua nih. Berarti intinya kalau pas Surpal rajin cepet selesai. Jadi gitu aja ya. Tapi ada sistem DO juga ya. Iya, tapi kalau saya lama di sini kan, makin lama di sini saya izin tinggalnya makin lama, boleh di sini kalau bikin tur segala macam nggak perlu pakai izin lagi saya. Standby. Bisa nemenin kalian belajar kan? Iya. Pak Surpal berarti itu ada sistem DO juga gak sih? Kalau bisa kelamaan gitu? Nggak ada. Belum tahu. Saya belum tanya-tanya. Okay. Tapi nggak mungkin DO lah. Kan saya kan panjang, kuliahnya panjang ya. Kira-kira kalau saya rajin ya mungkin. Amin. Harusnya tahun depan saya selesai. Oke. Harusnya. Berarti setiap kita yang kayak Pak Surpal, meskipun kayak misalkan saya mau ke Israel terus kayak mau study, berarti bakal ada intel gitu yang bakal giniin saya gitu ya, ngeliat ini. Kalau yang studi ya karena tinggal lama kan, lama. Tapi kalau dia nggak studi, kalau dia tour, satu grup ada satu intelnya, satu grup. Selalu ada. Mereka gila ya, mereka itu investasi di intelijen loh. Karena bisa saja saya ini ternyata teroris, bisa nggak? Bisa kan? Kemarin saya mau berangkat ke Semarang, saya beberapa kali mau berangkat ini jadi wah gila tuh. Saya di interviewnya bolak-balik gitu, sampai itu ya di interview itu saya sampai dilepas sepatunya, nggak lepas celana tapi ya dilepas sepatunya sama kosakinya, harus lepas siaka gitu masuk ke dan yang meriksa itu Mossad di Schiphol ya, di Schiphol yang meriksa bukan orang Belanda tapi Mossad, karena itu buat keamanan. Saya kalau pergi ke wilayah lain nggak ada masalah, tapi kalau ke Israel yang meriksa Mossad itu agen rahasianya. Dan Pak Surpal saya diperiksa sama Mossad, diperiksa, itu kelihatan orang-orang muka Israel semua,
Cewek-cewek, mereka cewek-cewek nggak begitu. Terus pegang beneran gitu, mantep gitu. Wow. Mereka nggak yang kayak apa kayak orang sok-sok mau pegang cowok gitu. Oh, nggak mantep mereka gini ditepuk bener ya. Wah, Gitu, gila. mantep gitu. Ceweknya sih Mantap. itu orangnya ini ya, ceweknya itu cantik, mungil-mungil begitu, tetapi ini ya, apa namanya, Keker. ya itu bisa bela diri semua ya. Sebetulnya tadi itu kan tadi udah pas di kelas semua ya. Tadi sebenarnya kalau saya tunjukkan ke gua itu cewek-cewek semua pakai senapan semua, itu mahasiswa semua tuh di sini tuh. Ada 3 kelas itu mereka lagi tutup hari biasanya ya kan. 3 kelas itu semua tuh pegang senapan semua itu. Besok pagi ya, Senapannya besok untuk pagi saya apa? bikin nggak tahu M16 atau AK-47 saya nggak ngerti. Mungkin ini besok saya film ya. Saya soalnya nggak hafal senapan ya. Nanti besok saya bikin filmnya besok. Besok pagi-pagi pas kuliah sebelum lagi berjalan berangkat saya bikin filmnya. Nanti saya upload. Nanti malamnya kita bahas nanti ya. Siap. Keren Pak Servo. Keren, gila. keren. Itu Untuk tadi, cewek-ceweknya itu ya waktu bawa senapan itu kan ya. Wah itu mereka tuh bawa sambil kuliah, sambil makan es krim segala macam. Wah mereka santai sekali. Keren ya. Gila. Mereka santai sekali. Jadi kalau di Indonesia menuanya nggak ada giginya. Kalau di sini menuanya bener-bener cetak jedor loh. Itu mereka siap cetak jedor karena bisa saja tiba-tiba di kampus ada teroris kan. Jadi mereka lah penjaganya ya. Iya. Oh, wow, keren banget. Dan yang jadi security di sini, security-nya ya IDF itu, bukan Satpam. IDF. Oh. Pada IDF itu ya. Gila. Keren ya. Gila, investasi di ini ya bidang Investasi mereka di pertahanan segala macam. Nah, tadi waktu kuliah kita bercanda sama teman-teman dari Amerika ya. Dia bilang mereka nggak suka pakai senapan. Ya, mereka nggak suka undang-undang kan di Amerika kan boleh dilegalkan kan boleh bawa pistol kan. Tapi dia bilang sini saya nggak suka, keluarga dia anti. Dia termasuk aktivis, keluarga dia aktivis anti senjata gitu ya. Nah, dia komentar, kenapa beda di sini ya? Kenapa orang-orang di sini semua bawa senjata di jalan? Bahkan kalau lagi liburan, nanti saya tunjukkan ya. Mereka liburan sama suaminya, ini cewek ya, ini ibu-ibu sama suaminya, sama anaknya balita, dia jalan-jalan gandeng. Si cewek ini pakai bikini gitu ya, pakai baju-baju bikini begitu, tapi tetap harus nenteng senjata. Wow. Harus itu. Jadi mereka kapan saja langsung tembak itu, cetak jedor itu kapan saja mereka siap cetak jedor itu. Nah, kenapa dibolehin? Kenapa di sini beda? Karena di sini karena masalah pertahanan, karena masalah keamanan. Kalau di Amerika bawa senjata karena hobi, konyol kan? Iya. Beda kan? Kayak di Indonesia nih latihan marau segala macam, akhirnya kan arogan kan? Kalau di sini mereka enggak loh, mereka pegang senjata mereka malah takut loh. Mereka bilang, mereka tuh sebetulnya nggak suka pegang senjata. Cuman kalau enggak, kan di sini wamil namanya wajib militer, itu tadi resimen mahasiswa, wajib militer, semua wajib di sini ya, semua wajib. Nah mereka benar-benar, jadi mereka sambil kuliah supaya mereka jangan kehilangan masa kuliahnya mereka, ya mereka kuliah sambil bawa senjata, nenteng senjata. Ngeri ya. Cowok cewek wajib militer pas Cowok cewek wajib militer. Waduh. Asik ya, asik. Gue banget tuh Mas Servo. Aduh, kenapa kok nggak lain jadi orang Israel ya? Wah, jangan. Ini Thank you, Bang Ardo Mas. tolong Raja itu dijadikan co-host Bang Ardo. Oke.